Kitab suci justru tidak turun dari surga. Nguing-nguing gedebuk gubrak, ya. Kitab suci justru tidak turun dari surga. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Tan Hoi Nai. Satu-satunya kitab suci di jagat raya adalah Alkitab. Bahasa Inggrisnya Scripture. Sedangkan kitab lain dari 4.300 keyakinan di seluruh dunia, meskipun mereka mengklaim kami punya kitab suci, bahasa Inggrisnya cuman disebut the book, sama sekali bukan scripture. Dari mana asal kitab suci? Scripture, Alkitab, ditulis oleh manusia yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi, sedangkan Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Tidak pernah ada sebuah kitab suci turun dari surga berbentuk kitab nguing-nguing gedebuk gubrak. Kitab suci yang asli harus jelas siapa yang menulis. Jika sebuah kitab tidak jelas ditulis oleh siapa, justru tidak memenuhi syarat disebut kitab suci. Penulis Alkitab sangat jelas. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab disebut sendiri oleh Yesus, yaitu Taurat Musa, Mazmur, dan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44. Jadi very clear, Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi. Sedangkan Perjanjian Baru diperintahkan sendiri oleh Yesus, ya, ditulis dalam Matius 17 ayat 9. Yesus menyuruh, ya, Yesus berkata harus ditulis setelah Yesus bangkit, dan para penulisnya adalah rasul-rasul. Ada 8 rasul penulis Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius, Yohanes, Petrus, bagian dari 12 rasul. Lalu ada Markus dan Lukas, bagian dari 70 murid. Ada Yakobus dan Yudas, kedua adik Yesus, dan Paulus. Kitab Perjanjian Baru jumlahnya 27 kitab. Jadi PL dan PB sebagai sebuah kitab yang berkesinambungan atau kontinu disebut Alkitab, kitab suci terdiri dari 66 kitab. Bagaimana Alkitab ditulis? Yang jelas Alkitab tidak nguing-nguing gedebuk gubrak dari surga lalu nguing-nguing jatuh ke bumi, ya. Semua penulisan Alkitab bersumber dari Yesus Tuhan Allah. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus sebagai Yahweh. Nah, ini dia. Di dalam Perjanjian Baru, firman itu berasal dari Yesus Tuhan yang fisik manusia dan Yesus Tuhan yang roh. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. 3 cara penulisan Alkitab, yaitu kesatu diberi ilham oleh Yesus yang roh, sehingga penulis Alkitab mengerti hal-hal masa lampau ribuan tahun sebelum penulis itu hidup, dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kedua, present time dengan wahyu dan apa yang dilihat, Wahyu 1 ayat 1 dan 2 dan Lukas 1 ayat 1 dan 2. Ini termasuk firman dari Yesus Tuhan yang fisik manusia. Yesus berkata, firmanku tidak akan berlalu, itu ya. Ketiga, dengan dikuasai roh, kebanyakan untuk nubuatan, Wahyu 2 ayat 10. Jadi karena semua sumber Alkitab adalah dari Yesus Tuhan,
baik itu Tuhan yang fisik maupun Yesus Tuhan yang Allah, yang roh, maka Alkitab itu 100% firman Tuhan, firman dari Allah, dari Yesus. Salam Pendeta HTD. Mungkin yang agak sulit Anda pahami dan baru dengar gitu. Baru dengar Pak seumur-umur. Jadi Alkitab itu menulis firman dari Yesus, Yesus Tuhan yang fisik maupun Tuhan yang roh. Baru dengar Pak ada Tuhan yang fisik. Ya kalau Anda mengikuti khotbah-khotbah atau tayangan dari Pendeta Henry Tandianta, Anda pasti, wah ini baru dengar. Setiap hari Anda ada sesuatu yang baru dengar. Ya, Yesus, perkataan Yesus sebagai manusia tuh, ya ditulis dalam Alkitab. Artinya apa? Semua perkataan Yesus yang Tuhan loh ya, perkataan Yesus yang Tuhan, atau Yesus yang mulai dewasa lah ya, itu ditulis pakai huruf merah, dan itu adalah firman Tuhan. Tuhannya masih fisik Pak. Ya, Anda nggak paham ya? Ya, kalau nggak paham diem, jangan keluar-keluar, jangan maki-maki ya. Anda nggak paham ya bahwa Alkitab menulis perkataan Yesus sebagai Tuhan tapi masih fisik manusia. Ya, lalu sebagai Tuhan yang roh yaitu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga banyak ya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dia sudah roh, masih berfirman tuh, ditulis pakai huruf merah. Ya, masih berfirman di langit tingkat 2. Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 semua kan ditulis huruf merah. Saya ulang, jadi Alkitab itu bersumber dari Yesus. Ya. Yesus berkata sebagai Tuhan tapi fisik manusia. Lalu bersumber dari Yesus sebagai Tuhan yang roh, baik Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru ya. Yang orang tidak paham adalah Yesus yang Tuhan tapi masih fisik manusia, ya betul. Lalu Yesus yang Tuhan itu berkata-kata, lalu itu ditulis di Alkitab dan itu adalah sebagai firman. Yes. Makanya Alkitab itu 100% firman Tuhan. Ya. Ya. Terus 3 cara penulisan Alkitab ini yang orang tidak paham ya. Jadi diberi ilham itu untuk masa lampau. Mengapa Paulus bisa menulis tentang dosa waris di dalam Roma 5 ayat 12, 13, 14. Mengapa Paulus bisa menulis tentang Musa di dalam Ibrani 11 ayat 26 ya, bahwa penghinaan karena Kristus ya. Itu ya, Paulus bisa menulis seperti itu. Bagaimana Yohanes bisa mengatakan bahwa kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Karena dia dapat ilham. Ya, ilham untuk masa lampau. Bagaimana Musa bisa menulis kitab Kejadian pada zaman Adam. Adam punya anak Kain, Habil dan seterusnya. Karena dapat ilham. Kemudian cara penulisan kedua adalah wahyu dan apa yang dilihat. Present day tadi, Yesus yang fisik manusia, yang Tuhan tapi masih fisik manusia, berkata-kata ya, begini begitu ya, segala pada firmanku yang menghakimi ya. Ya, apa yang firman yang kukatakan itulah yang akan menghakimi kalian gitu ya. Yohanes 12 ayat 48. Firman yang kukatakan, padahal Yesusnya manusia, betul. Itu ditulis di Alkitab, betul. Sebagai itu juga firman Tuhan, betul. Tuhannya yang fisik, betul. Kami nggak paham Pak, baru denger, makanya sering dengerin khotbahnya Pendeta HTD. Tiap hari kamu pasti mendengar hal-hal yang baru dengar. Kalau baru dengar itu diem, ya. Jangan komplain, maki-maki, wong namanya baru dengar. Anda baru dengar ya, Yesus yang Tuhan, tapi Tuhannya ini masih fisik manusia. Dia mengucapkan sesuatu, ditulis di Alkitab sebagai firman Tuhan. Lalu Tuhan ini naik di langit tingkat 2. Sudah roh. Tuhan yang roh, iya itu pun masih berfirman juga. Menurunkan kitab Wahyu, ya. Dan lain-lain ya, ditulis pakai huruf merah, lalu duduk di tahta surga ya sebagai roh ya,
Berfirman pakai huruf hitam, pakai huruf hitam. Di perjanjian lama juga begitu. Ya, Yesus yang ketemu sama Musa itu roh ya, belum jadi manusia, belum pernah jadi manusia. Makanya semua perkataan langsung Yesus di dalam perjanjian lama ditulis pakai huruf hitam. Perkataan langsung Yesus pertama kali ada di mana, Pak? Ada di Kejadian 1 ayat 29. Aku menjadikan tumbuhan berbiji sebagai makananmu dan daun-daunan itu. Itu pertama kali Yesus berkata langsung di dalam perkataan langsung Yesus. Bukan narasi dari penulis Alkitab, bukan. Jadi Alkitab itu harus ditulis ya. Ya. Kalau nguing-nguing gedebuk malah bukan Alkitab itu, bukan kitab suci. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada Alkitab atau kitab suci, apapun yang Anda klaim sebagai kitab suci, turun dari surga, nguing-nguing gedebuk gubrak, nggak pernah ada. Jadi harus ditulis siapa penulisnya, hayo. Siapa penulis kitab suci? Alkitab jelas, yaitu para nabi dan para rasul. Ya, Anda boleh aja mengklaim kitab kami kitab suci, Pak. Malah ditambahin paling benar. Pertanyaan sederhana, siapa yang nulis kitabmu? Ayo, siapa yang nulis? Pak, dari Allah di surga, ditulis oleh malaikat, lalu turun ke bumi dalam bentuk buku, Pak. Nguing, gedebuk gubrak. Itu bukan kitab suci. Kitab suci harus ditulis oleh manusia. Manusia ini dipilih oleh Allah dengan 3 cara tadi ya. Ilham, dikuasai roh dan wahyu. Very clear ya. Alkitab very clear. Makanya Alkitab itu sebagai satu-satunya kitab suci ya. Ya, kitab suci itu tidak pernah turun dari surga. Nggak ada itu. Kitab suci yang ceritanya turun dari surga. Firman, ini Alkitab ini unik ya. Firman itu disampaikan oleh Allah dari surga dan dari bumi, fisik manusia. Fisik manusia berkata-kata. Ya. Itu sebagai firman. Paulus yang nulis, kan Paulus dapat hikmat, dapat ilham, dapat wahyu, dapat dikuasai roh. Very clear. Jadi kitab suci justru tidak turun dari surga ya. Kitab suci justru tidak turun dari surga, nguing-nguing gedebuk gubrak. Padat, singkat dan clear. Back to the scripture, kembali ke kitab suci ya. Sembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah itu pasti benar. Dari abad ke abad, dari masa ke masa ya. Yesus Kristus Alfa Omega Tuhan Allah ya. Very clear. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis, dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.